tentang perang Israel ini itu bisa berlangsung lumayan lama karena tujuannya adalah untuk Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang tentunya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Dimana pada sesi kali ini, pada video kali ini adalah suatu kelas Zoom meeting bersama-sama. Dan kali ini diskusi diadakan antara Yefta Ministry dan juga ada John Pregado di sana dan juga Khotbah Populer. Itu beberapa channel yang tentunya kalian tahu juga mengunggah video-video dari Dotoni. Nah, sebelum kita lanjut kepada videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan kami bisa mencernanya dengan baik. Ampuni kami semua yang telah berbuat dosa ini ya Bapa. Lindungi kami, sertai kami ya Bapa. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini akan saya sharingkan firman Tuhan. Sebuah ayat yang saya ambil dari 2 Tawarikh 7. 2 Tawarikh 7 ayat ke-15 sampai ke-16 ya. Jadi di sini saya ingin berbagi atau sharing firman Tuhan ini melalui 2 Tawarikh 7 ayat 15 sampai 16 akan saya bacakan untuk kalian semua. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi melalui ayat ini diingatkan untuk kita semua bahwa pentingnya agar kita semua itu memiliki rumah doa. Apabila mungkin kita belum bisa memiliki rumah doa di rumah kita masing-masing, kita bisa mulai dengan doa. Doa yang sederhana, baik itu suami, baik itu istri, ataupun anak-anak. Mau doa masing-masing boleh, tapi setelah itu diusahakan agar ada doa bersama. Walaupun mungkin bentuknya bukan persekutuan, bentuknya bukan rumah doa yang sangat formal atau seperti apa. Setidaknya ada doa keluarga. Membentuk mesbah kecil di mana suami sebagai kepala keluarga memimpin doa bersama-sama antara istri dan anak-anak. Nah, sahabat terang kemuliaan, itu mungkin yang bisa firman Tuhan ingatkan untuk kita di kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jadi di video kali ini mereka semua itu membahas tentang roh-roh jahat tentunya ya. Roh-roh jahat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara kita terlepas dari roh jahat. Kemudian juga membahas tentang perang antara Israel dan Iran. Kemudian juga membahas tentang resesi yang didengung-dengungkan akan terjadi di tahun depan tentunya. Nah, untuk detailnya seperti apa, mari kita laksanakan saja apa yang akan disampaikan atau yang didiskusikan dan bicarakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni dan juga Yefta Ministry dan John Pregador serta Khotbah Populer. Selamat menyaksikan. Mas. Halo Pak Daud. Ya, oke Jonas, kita doa ya Jonas. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja lewat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Pak Daud. Ya. Malam ini kita
ngobras bersama YouTuber Pak Daud. Oh, dengan siapa? Ini saya tampilkan sama John Pregador dan dari Khotbah Populer Pak Daud. Iya, mana nih John Pregador? Shalom Pak Daud, shalom. Oh, shalom ini John. Gimana nih kabarnya? Luar biasa Pak, bagus, baik. Oke. Ayo, kita akan ngobrol bersama-sama nih ya. Iya. Yang khotbah populer mana? Shalom Pak Daud. Oh iya. Wah, ini ganteng-ganteng semua nih, tampan-tampan semua. Nah, yang paling tua saya, Jonas. Pak Daud yang paling muda. Aduh. Iya, oke Jonas. Sekarang kita mau tanya jawab apa Jonas? Iya. Apa yang mau ditanyakan John sama khotbah Mungkin populer? dari John Pregador atau dari Khotbah Populer. Wah, ini kesempatan baru pertama kali ya Zoom bersama Pak Daud Tony ya. Dari John Pregador dulu Pak. Iya. Dan ini Zoom pertama kali ya sama Pak Daud ya. Zoom pertama kali itu dengan Pak Thomas. Oh, Saya pernah diskusi, bukan diskusi, minta izin sama beliau untuk mengupload videonya ke YouTube. Beliau murah hati sekali, silahkan. nggak maksudnya live sekarang seperti ini. Sekarang kemarin di Bali ingin ketemu sama Pak Daud secara langsung sebenarnya. Tapi hanya bertemu dengan Pastor Jonas saja. Itu pun puji Tuhan, tidak apa-apa. Sekarang sudah bisa ketemu langsung. Oke. Mau tanya apa John? Sebenarnya banyak pertanyaan Pak. Kalau saya lihat di kolom komentar di YouTube kami, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya perihal tentang penglihatan, lebih-lebih kepada memang pelayanan okultisme ini Pak. Karena Bapak memang bidangnya di sana. Nah, apa yang ditanyakan John? Yang banyak yang tanya tentang apa? Tentang saya tinggal di Bali, banyak juga pengalaman dari audiens menanyakan tentang dia ketika orang tuanya jadi kepala desa, anaknya tiba-tiba ngedrop, kemudian tidak bisa berdiri maupun ke sekolah tidak bisa. Dipertanyakan, kenapa setelah jadi ayahnya dari kepala desa, tetapi kok anaknya tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak bisa lagi beraktivitas, hanya tidur saja di rumah. Ini kan secara medis bingung menjawab. Kira-kira bagaimana kita memberi jawab seperti itu Pak, kalaupun kita lihat di dalam dunia mistik ini Pak. Itu dulu Pak, satu. Jadi gini, kalau itu serangan kuasa gelap, yang dipertanyakan satu dulu, ada ledakan enggak di atap rumah? Kalau ada ledakan di atap rumah, tetapi tidak ada benda jatuh, berarti itu kiriman ilmu santet atau leak. Kalau Bali leak. Iya. Tapi kalau tidak ada ledakan, berarti itu sakit fisik. Oke, saya lanjut Pak. Jadi orang tuanya ini memang menggunakan untuk memenangkan pemilihan ini, dia menggunakan lah istilahnya, dia minta bantuan kepada paranormal supaya menang dalam kompetisi kepala desa. Tetapi setelah menang, malah bukan kena orang tuanya tapi anaknya yang kena. Kok bisa anaknya yang kena? Padahal anaknya tidak ada ikutan. Bisa terjadi. Karena yang lemah tuh biasa kena duluan. Oh. Tapi kelemahan ilmu santet itu ada John, yaitu kalau kita suka tertawa tidak bisa kena. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kedua, jangan ada kecewa akar dendam aja.
pasti lolos. Nah, saya pernah nangani kasus di Bali, wakil bupati John. Ya. Itu dikirim ilmu hitam, ilmu leak juga. Nah, dia bukan Kristen. Nah, saya ajarkan dia supaya doa darah Yesus itu aja. Oke. Dan sembuh. Tapi kuncinya bagaimana kita memberi jawab seperti itu, Pak? Kalaupun ketika kita lihat di dalam dunia mistik ini, Pak. Itu dulu, Pak, satu. Jadi gini, kalau itu serangan kuasa gelap, yang dipertanyakan satu dulu, ada ledakan enggak di atap rumah? Kalau ada ledakan di atap rumah, tetapi tidak ada benda jatuh, berarti itu kiriman ilmu santet atau leak, kalau Bali leak. Iya. Tapi kalau tidak ada ledakan, berarti itu sakit fisik. Oke, saya lanjut, Pak. Jadi orang tuanya ini memang menggunakan untuk memenangkan pemilihan ini, dia menggunakan lah istilahnya, dia minta bantuan kepada paranormal supaya menang dalam kompetisi kepala desa. Tetapi setelah menang, malah bukan kena orang tua tapi anaknya yang kena. Aku bisa anaknya yang kena. Padahal anaknya bisa tidak terjadi. ada ikutan. Bisa terjadi. Karena yang lemah tuh biasa kena duluan. Oh. Tapi kelemahan ilmu santet itu ada, John. Yaitu kalau kita suka tertawa, tidak bisa kena. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kedua, jangan ada kecewa akar dendam aja. Pasti lolos. Nah, saya pernah nangani kasus di Bali, wakil bupati John. Ya. Itu dikirim ilmu hitam, ilmu leak juga. Nah, dia bukan Kristen. Nah, saya ajarkan dia supaya doa darah Yesus itu aja. Oke. Dan sembuh. Tapi kuncinya saya beritahu darah Yesus dan suka tertawa, hati gembira. Tapi jangan ketawa sendiri ya, John ya. Itu namanya orang gila. Iya, Pak. Oke. Lanjut, Jonas. Apa lagi, John? Ini dulu, khotbah populer dulu, Pak. Oke, gimana nih? Siapa namanya nih? Shalom, Pak Daud. Iya. Gimana, mau tanya apa coba? Ya, saya penggemar Bapak dari 2020. Wah, siapa namanya nih? Saya namanya Ronald, Pak. Wah, ganteng juga Ronald ini. Mau tanya apa Ronald? Coba saya dengar. Saya Saya jawab. pertanyaannya untuk pribadi aja, Pak. Kira-kira saya sudah lepas dari kutu atau tidak, Pak? Oh, sudah lepas. Sudah lepas. Yang belum dompetnya yang masih kosong. Puji Tuhan, terima kasih, Pak. Ya, jadi yang penting hidup ini tuh dinikmati, happy aja. Siap, Pak. Jadi nanti Jonas ada program 1 bulan sekali John sama Ronald untuk bertatap muka gini untuk pertanyaan-pertanyaan netizen. Siap, setuju Pak. Siap, Karena banyak siap, sekali. Siap. Itu program yang bagus karena banyak sekali mungkin pengalaman atau hal-hal yang dialami oleh netizen-netizen yang belum bisa nyampe mungkin ke Pak Daud itu. Ya. Dari John McGador maupun dari khotbah. 20 tahun lebih yang lalu saya itu pernah khotbah di Bali, itu dikirimi leak itu Jonas. Itu waktu khotbah ya? Waktu khotbah. Waktu itu kepala kayak bola api sebesar kepala manusia itu terbang. Makanya kita nih kalau ada serangan atau mau khotbah atau pelayanan, doa dulu darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh
Ya. darah Yesus bentengi. Iya. Betul. Percaya pasti Tuhan tolong dan Tuhan bela. Amin. Itu juga pada waktu saya ada di 20 tahun lebih yang lalu, saya khotbah di Sumeneb, itu di Madura, ya dikirimi santet juga. Makanya kita ini harus setiap hari doa membentengi dengan darah Yesus, sucikan tubuh jiwa roh di dalam nama Yesus, gitu. Ya, setuju Pak. Ya, perlindungan dan benteng. Karena kita ini pasti ada celah dosa gitu loh. Ya. Makanya darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Gimana Jonas? Setuju Pak Daud. Oke, mau tanya apa Jonas? Jadi malam hari ini kita ada pertanyaan Pak. Ya, gimana John? Seringkali kan kita merasa rohani. Ketika ada pendeta, ini banyak di media sosial juga, pendeta tiba-tiba itu di mimbar jatuh Pak. Di mimbar jatuh, memang awalnya dia memang segar sehat, khotbah, sebelum selesai khotbah dia jatuh kemudian meninggal di tempat. Nah, apakah bisa kemungkinan itu serangan? Padahal dia lagi khotbah ini Pak, lagi share firman Tuhan, tiba-tiba jatuh dan mati di tempat. Kalau menurut saya tidak, John. Memang udah waktunya dipanggil Tuhan waktu khotbah. Oke. Tapi kalau itu kena serangan kuasa gelap, itu di mimbar itu kalau kena, itu langsung kesurupan, manifestasi. Saya pernah nangani kasus itu ada di Pangkalan Bun, ketua panitianya disantet sama ilmu dari Dayak. Itu yang nyantet itu di tempat KKR, terang-terangan malam waktu itu di Pangkalan Bun. Waktu kerusuhan perang sampit. Iya. Nah, langsung saya doain ketua panitianya, langsung saya khotbah, dan terjadi lawatan Tuhan tuh yang bertobat 200 lebih itu, termasuk yang ngirim santet. Jadi kalau itu memang itu serangan kuasa gelap santet, biasanya itu ada manifestasi kesurupan. Nah, kalau tiba-tiba ambruk meninggal itu memang udah waktunya. Lebih baik meninggal waktu pas pelayanan daripada sakit di rumah sakit setengah mati, John. Iya, betul. Betul? Betul? Iya, Enak kan meninggal langsung les gitu, enak kan? Iya, betul. Oke, mau tanya apa lagi, Ronald? Ronald mau tanya apa? Dari kota saya ini masih menggelitik Pak Daud. Ini peramal yang beberapa bulan yang lalu, karena diramalkan tentang pesawat jatuh di bulan Juni 2024 dan 2025 juga dia bilang akan ada pesawat jatuh. Nah, itu kan membuat netizen di media sosial itu ribut, banyak sekali yang percaya. Mungkin itu perlu ditegaskan itu Pak Daud jika berkenan. Terima kasih. Ramalan yang bicara pribadi itu banyak tepatnya karena setan bisa merekayasa supaya terjadi. Tapi kalau ramalan bicara negara atau dunia itu tidak bisa, karena bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Nah, kalau tentang pesawat jatuh, nah kalau kita perhatikan di seluruh dunia itu ya sering kejadian pesawat jatuh atau helikopter jatuh, toh John. Betul dah John? Betul Pak, betul. Nah, apalagi perang Ukraina. Perang Ukraina ya mesti ada helikopter yang jatuh atau pesawat jatuh. Kena rudal atau kena apa. Nah, yang jelas saya kasih masukan tentang perang Israel ini itu bisa berlangsung lumayan lama. Karena tujuannya adalah untuk mengendalikan ekonomi
Kedua, untuk menguasai perdagangan. Apa Jonas? Untuk mengendalikan ekonomi dan menguasai perdagangan. Sehingga supaya harga minyak naik. Kedua, setelah itu emas naik, otomatis mata uang dunia dolar naik. Dan nanti uang Rusia juga naik. Inggris naik, Australia naik. Nah, yang repot nanti adalah Asia. Nah, kenapa Asia ini yang selalu jadi ininya? Karena Asia ini kan banyak sekali sumber daya alamnya. Iya. Terutama Indonesia kan gitu. Maka diiming-imingin utang luar negeri terus. Ya. John masih ingat enggak kenapa saya khotbah jangan utang bank? Masih ingat jelas. Nah, saat ini yang utang bank kan pusing pakai kelapa kopior kan? Iya, betul-betul. Karena kondisi daya beli masyarakat turun ini ya John ya, itu masih sampai 2026. 2026. Nah, kalau utang bank otomatis apa? Pusing, betul enggak John? Betul. Makanya saya beritahu itu sejak 2020 supaya jangan utang bank atau KPR. Karena properti kan sekarang stagnat. Karena apa stagnat? Karena saat ini orang perlu uang cash, betul? Betul. Nah, industri-industri banyak yang loyo karena daya beli masyarakat turun. Nah, seperti ini masih 2 tahun lagi. Masih berapa lama, Jonas? 2 tahun lagi. Nah, makanya saya beritahu supaya kita ini harus betul-betul jangan utang bank sama KPR. Karena jangkanya ini masih panjang. Gimana, John? Ya, Pak. Ayo, Pak. Dan Bali satu lagi, Pak Dok. Sekarang. Bali terasa enggak sekarang, John? Daya beli masyarakat. Kalau Bali karena semua jual makanan, Pak, gimana ya? Makan di mana-mana. Ya tetap kalau Bali itu tidak terpengaruh resesi ekonomi, John. Iya. Jadi John sama Ronald tinggal di Bali berarti. Iya, Betul, Pak. tinggal di Bali. Aman-aman aja udah di sana. Udah nikmati aja udah. Kenapa? Karena Bali tidak berdampak. Resesi ekonomi tahun depan itu terasanya itu kalau yang tinggal di Jakarta ya gaya hidupnya hedon atau mewah. Nah, kedua yang utang bank itu yang pusing. Sama jangan pinjol. Dan jangan pinjaman online. Itu juga kelapa kopior, bahkan kopior 2 kali. Pokoknya hidup apa adanya, bertahan dulu. Amin. Ya. Amin. Oh, mau tanya apa lagi, Ronald? Pak, sedikit Pak, tadi Bapak singgung terkait dengan Israel, mungkin agak sedikit meluas, yaitu Bapak Ibrahim Raisi yang meninggal kecelakaan pesawat, itu ada kaitannya dengan Israel nggak Pak? Yang jelas itu semua susah untuk dibuktikan, karena suatu operasi disebut operasi intelijen, pasti putus jaringan, senyap, dibantah, dan tidak diakui. Nah, kalau tak beritahu, seorang intelijen tidak akan ngaku terus terang saya intel. Setuju. Nah, intel kok ngomong-ngomong kan gitu. Kecuali kalau sudah resign atau berhenti atau pensiun, baru cerita aku dulu pernah tugas ini gitu. Nah, selama dia masih tugas, itu rahasianya, identitasnya dirahasiakan, istilahnya itu dilenyapkan.
Ya. Nah, dan dia menggunakan identitas baru. Jadi tentang sabotase atau tidaknya helikopter jatuh itu, nah itu yang jelas itu operasi intelijen itu tidak bisa dibuktikan secara gamblang. Karena apa? Pasti rahasia, senyap, dibantah, dan disangkal tidak diakui. Bagaimana, Ronald? Ya Pak, terima kasih buat jawabannya. Jadi pasti akan disangkal, dibantah, dan tidak diakui. Kenapa saya berkata demikian? Karena dulu kan saya pernah tugas. Nah, dulu tapi sekarang sudah berhenti. Dari situ saya tahu protap namanya prosedur tetapnya, disangkal, dibantah, tidak diakui, senyap. Ya. Nah, saya ngomong ini bicara karena sudah berhenti. Udah berhenti, udah 7 tahun lebih kan. Jadi bisa cerita aja pengalaman-pengalaman. Oh iya, pengalaman luar Oke, biasa. Jonas. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni melalui diskusi di Zoom di kelas Zoom-nya melalui pelayanan Yefta Ministry. Tentunya ya, diskusi diadakan bersama-sama dengan juga Jam Pragaro dan khotbah populer. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang terdapat di kolom deskripsi melalui pelayanan kelas Zoom-nya Yefta Ministry dan juga Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat pesan yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, kiranya pesan ini bisa kami cerna dengan baik, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, berkati kami semua yang telah menonton video ini, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.